Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel pendidikan. Kali ini kita masih membahas tentang relasi dan fungsi, lanjutan dari yang kemarin. Tapi untuk kali ini topik kita adalah nilai dan bentuk fungsi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga Allah memberikan kesehatan dan memberikan kemudahan dalam belajar. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan selalu pakai masker. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah untuk pengetahuan, mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, dan grafik. Untuk keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa dapat 1. Menentukan nilai fungsi, 2. Menentukan bentuk suatu fungsi, dan yang ketiga menggambar grafik fungsi. Oke, kita lanjutkan. Memahami bentuk penyajian fungsi. Yang pertama adalah menyatakan suatu fungsi. Suatu fungsi dari suatu himpunan ke himpunan lain dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua grafik kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan, yang keempat persamaan fungsi, dan yang kelima dengan tabel. Kita bahas dengan contoh ya, sehingga mudah untuk kita pahami. Contoh 1. Diketahui himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B adalah himpunan 2, 3, 4, 5. Tentukan relasi dari A ke B yang dinyatakan dengan relasi 1 kurangnya dari. Relasi ini akan kita bahas dengan 1 menggunakan diagram panah. Bentuknya seperti ini. Kita buat himpunan A dan himpunan B, kemudian kita pasangkan dari A ke B sesuai dengan relasinya, yaitu 1 kurangnya dari. Ini kalau kita membaca, 1 adalah 1 kurangnya dari 2. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3 adalah 1 kurangnya dari 4. Dan 4 adalah 1 kurangnya dari 5. Ini menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang kedua, dengan grafik kartesius. Nah, seperti yang kita bahas di bab 2 kemarin, koordinat kartesius. Himpunan A kita masukkan di sumbu E dan himpunan B kita masukkan di sumbu Z. Kemudian kita pasangkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Untuk menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, kita buat himpunan, masing-masing pasangannya berisi nih 1, 2, pasangan 2 dan 3, pasangan 3 dan 4, pasangan 4 dan 5. Yang keempat, dengan persamaan fungsi. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, kita perhatikan polanya ya. Nah, dari himpunan pasangan berurutan kan seperti ini. Kita peroleh
1 pasangan dengan 1 tambah 1 kan 2 pasangannya dengan 3, jadi 2 tambah 3 pasangannya dengan 4 diperoleh dari 3 plus 1. 4 pasangannya 5 diperoleh dari 4 plus 1. Di 1, 2, 3 ini adalah ini daerah asal atau himpunan A. Nah, plus 1 ini karena memang selisihnya 1. Kalau A kita sebut sebagai E dan B kita sebut sebagai Y, maka X sama dengan Y min 1. Nah, X sama dengan Y min 1. Berarti 1 itu 2 dikurangi 1. 2 ya 3 dikurangi 1. Dan seterusnya. Dari X sama dengan Y min 1, maka kita peroleh atau kita dapatkan Y sama dengan X plus 1. Dan bentuk ini biasa ditulis fungsi f(x) sama dengan X plus 1 untuk X anggota himpunan A. Nah, begini. Jadi menyatakan persamaan relasi dengan persamaan fungsi. Ini bentuknya. Oke, yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan tabel. Diketahui fungsi f dari himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 3, 4, 5 yang didefinisikan 1 kurangnya dari. Nah, maka tabelnya seperti ini. 1 pasangannya 2 kan 1 kurangnya dari 2, 1 kurangnya dari 3 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Biar lebih mantap lagi, kita coba dengan contoh yang kedua. Ini ya, contoh 2. Diketahui fungsi f dari himpunan B yang anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan G anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Nah, kita nyatakan dengan diagram panah. Kita buat anggota himpunan B dan himpunan G. Kemudian kita pasangkan. 1 berpasangan dengan 2 karena memang 1 itu setengah dari 2. 2 kita pasangkan dengan 4 karena 2 setengah dari 4. Dan 3 kita pasangkan dengan 6 karena 3 setengah dari 6. Dan himpunan pasangan berurutannya adalah ini berisi ya, himpunan P dan Q yang punya pasangan. Jadi 1, 2, 4, 3, 6. 4 dan 5 tidak punya pasangan, maka tidak usah kita tulis. Oke? Dengan grafik kartesius sama ya, anggota P di sumbu X, anggota Q di sumbu Y. 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Oke? Yang keempat, dengan persamaan fungsi. Sekali lagi kita perhatikan dari himpunan pasangan berurutan. Maka kita peroleh 1 pasangannya dan 2 kali 1. 2 pasangannya 2 kali 2. 3 pasangannya 2 kali 3. Nah, 1, 2, 3 ini adalah X. Maka didapat X sama dengan setengah Z. Dari X sama dengan setengah Y kita dapatkan Y sama dengan 2. Jadi Y ini 2 kali X. X nya 1, 2 kali 1. X nya 2, 2 kali 2. X nya 3, 2 kali 3. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, dan bentuk ini ditulis fx sama dengan 2x untuk x anggota A.
Oke. Yang terakhir dengan tabel. Nah, ini nih. 1 pasangannya 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, dan 5 pasangannya 10. Karena di Y itu tidak ada 8 dan 10, nah, maka grafiknya terus yang lain-lain tadi cukup kita buat sampai dengan 3. Lanjut ya. Yang kedua, menentukan nilai fungsi. Nilai fungsi yaitu menentukan nilai fungsi dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi tersebut. Langsung dengan contoh aja ya. Suatu fungsi f memetakan X ke 3X plus 2. Tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Ini yang pertama. Yang kedua, nilai f min 2 dan f4. Yang ketiga, nilai t jika ft sama dengan 20. Kita perhatikan fungsinya, kita ubah menjadi rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 2. Untuk x sama dengan min 1, maka x nya ini diganti dengan min 1, sehingga kita tulis f min 1 sama dengan 3x, berarti 3 kali min 1 plus 2, ini tetap 3 kali min 1 sama dengan min 3 plus 2, hasilnya min 1. Untuk x sama dengan 1, maka x nya ini 3 ganti 1, berarti f1 sama dengan 3 kali x, berarti 3 kali 1 plus 2, dan 3 kali 1 3 plus 2 5. Oke. Yang kedua, f min 2, berarti langsung kita masukkan ke rumus fungsinya ini. Berarti 3 kali min 2 plus 2 sama dengan min 4. F4, berarti x nya kita ganti dengan 4, nanti 3 kali 4 plus 2 sama dengan 14. Sekarang yang ketiga atau yang C, diketahui ft sama dengan 20. Nah, ini x nya berarti diganti t, maka rumus fungsinya berubah dari 3x menjadi 3t plus 2. Karena diketahui ft sama dengan 20, maka 3t plus 2 sama dengan 20. Nah, ini 3t sama dengan 20, 2-nya ini pindah dari ruas kiri ke kanan, jadi menjadi negatif. Jadi 3t sama dengan 20 min 2, 3t sama dengan 18, maka t sama dengan 6. Bisa ya? Pahami sekali lagi. Lanjut. Menentukan bentuk fungsi. Contoh, suatu fungsi dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f3 sama dengan 11 dan f1 sama dengan 7, tentukan nilai a dan b. Yang kedua, tentukan rumus fungsinya. Dan yang ketiga, tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan min 10. Ini dengan langkah-langkah gini. Fx itu kan sama dengan ax plus b. Tadi diketahui f3 sama dengan 11, maka x nya diganti 3, berarti a kali 3, kita dapatkan 3a plus b tetap sama dengan 11. Yang kedua, f1, maka x nya diganti dengan 1, a kali 1 sama dengan a plus b sama dengan 7. Kita mendapatkan dua persamaan, nah 1 dan 2. Kemudian kita ini selesaikan ini ya. 3a plus b sama dengan 11, a plus b sama dengan 7. Nah, kita eliminasi b, berarti kita kurangi
3A dikurangi 2A dikurangi 0, 11 dikurangi 7, 4. Berarti 2A sama dengan 4, maka A nya sama dengan 2. Nilai A sudah ketemu 2. Nah, ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, boleh 1, boleh 2. Ini saya ambil yang 2. Berarti A plus B sama dengan 7. A nya diganti 2, berarti 2 plus B sama dengan 7, maka B sama dengan 5. Oke, berarti A sudah ketemu, yaitu sama dengan 2, dan B sama dengan 5. Maka rumus fungsinya fx sama dengan A nya diganti 2, berarti 2 kali x, 2x, plus B, B nya 5, berarti plus 5. Ini rumus fungsinya. Gampang ya? Kalau kita paham mesti gampang. Oke? Pertanyaan yang kedua atau yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 10. Berarti kita mengganti x dengan min 10. F min 10 sama dengan, nah rumusnya ini 2x plus 5. Berarti 2 kali x, x nya min 10, berarti 2 kali min 10 plus 5 sama dengan 2 kali min 10, min 20 plus 5 sama dengan min 15. Ini hasilnya. Oke, sekarang yang ketiga yaitu menggambar grafik fungsi aljabar pada bidang koordinat kartesius. Di bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang koordinat kartesius. Sekarang ini gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 dengan daerah asal himpunan x di mana x kurang dari 5 untuk x bilangan asli. Ini langkahnya, kita tentukan daerah asalnya dulu atau domain. Daerah asalnya kan ini. Nah, kita sebutkan anggotanya. Kurang dari 5 bilangan asli. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 1. Kita masukkan satu persatu. Kita cari nilai fungsinya dulu. Ya, 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Untuk F2, 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. Untuk F3 berarti 2 kali 3 min 1 sama dengan 5. Dan yang terakhir F4 berarti 2 kali 4 min 1 sama dengan 8 min 1. Maka titik-titik koordinatnya adalah 1 berpasangan dengan 1 ini. 1 ini x-nya 1, y-nya 1. Untuk x-nya 2, y-nya 3, x-nya 3, y-nya 5, dan x-nya 4, y-nya 7. Ini titik-titik koordinatnya. Nah, lalu kita gambar grafiknya. Tadi 1 pasangnya dengan 1. 2 pasangannya dengan 3 pasangannya 5, 4 pasangannya. Oke, selesai ya. Gampang kan? Mudah ya. Oke. Yang kedua, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan min x plus 5 dengan daerah asal himpunan x di mana x kurang dari 5 untuk x bilangan real. Nah, untuk x bilangan real maka diambil beberapa saja ya perwakilannya, 1, 2, 3, 4. Kita hitung F1 berarti min 1 plus 5 dan 4. F2 berarti min 2 plus 5 dan 3. Untuk F3 berarti min 3 plus 5. F4 berarti min 4 plus 5. Ini pasangan titik-titik koordinatnya. 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Sekarang bagaimana grafiknya? Nah, begini. Tadi 1 pasangannya dengan 2 pasangannya 3, 4. Nah, untuk
bilangan real, maka grafiknya kita tarik garis atau kita hubungkan dari titik-titik koordinat itu kita hubungkan. Jadi bentuknya sebuah garis. Oke. Perbedaannya, kalau ini X bilangan real kita hubungkan dan sebuah garis. Kalau yang tadi X nya bilangan asli, maka hanya berupa titik-titik saja. Lanjut ya. Nah, selesai sampai pada latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan ya, silakan dikerjakan dengan benar. Jika kalian sudah paham, insya Allah pekerjaan kalian betul. Dan jika belum paham, bisa diulangi lagi, dibaca lagi, diperhatikan lagi. Akhir kata, selamat belajar, semoga sukses. Jumpa lagi di lain kesempatan. See you again next time. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.